aktivitas seperti biasa, yaitu belajar bahasanya orang lain. Dalam hal ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional yang dipakai oleh semua kalangan, semua orang. Good morning. Good morning. Once more. Good morning. Good morning, Dad. Hi. Hello. Hello. Hi. Hi. Hello. Hi. Jelas. How still are you? How do you feel? Everything gonna be okay? Alright? Baik-baik saja. Emre, are you okay? Baik-baik saja kan dirimu? Joel, how are you this morning? How are you? Kofar? Baik. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, salah satu pimpin kita dalam bertani singkat, padat, dan jelas supaya sekiranya pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan saat kita belajar di dalam kelas ini, kita selalu semangat dan merasa sukacita, bahagia. Tidak ada yang stres, tidak ada yang merasa malas, mengantuk. Oleh karena itu ya, saya minta salah satu untuk pimpin kita adalah Bapak Diam Pimpin Joel. Take your time and ask all of your friends. Let us pray together. Okay. Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Okay, thank you very much. Let's give big applause. Sebelum kita lanjut, tentunya kita harus pastikan siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir, siapa yang apa, siapa yang sakit, dan siapa yang tidak ada keterangan sama sekali. Antonius Farelo. I am here. Raise your hand. Once again, Antonius Farelo. Angkat tangan, cukup. Oke. Dorothy Isa Da Costa. Hadir? Jawab hadir. Elizabeth Mevimea. Hadir? Fabianus Bendu. Marcelo Adrianotai. Francisca Angelina Bui. Priscilla Aurelinda Serra. Gracia Evelyn Manek. Gracia Evelyn Manek.
Semua hadir tanpa keterangan. Berarti semuanya sudah siap untuk kita mulai dengan pelajaran. Karena kehadiran hari ini tidak ada yang absen, tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Berarti semuanya sudah siap untuk mulai pelajaran dengan sukacita, bukan dukacita. Dukacita berarti kita sedih terus, murung terus. Tapi kalau sukacita, segala sesuatu kita akan sikapi dengan senyum, dengan semangat dan gembira. Baik. Sebelum kita melanjutkan, Pak ingin bertanya. Materi sebelumnya apa yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin, pertemuan minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Siapa? Raise your hand. Raise your hand and try to answer my question. Pertemuan kita minggu kemarin tentang apa? Tentang daily activity. Baik, daily activity itu apa? Apa itu daily activity? Oke? Daily activity adalah frasa yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang aktivitas yang dilakukan setiap hari. Baik, terima kasih. Daily activity itu kita bicara tentang kegiatan kita setiap hari. Sehingga kita katakan frasa yang dipakai atau digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Itu yang kita sebut dengan daily activity. Baik, kita lanjut. Jika kita bicara tentang daily activity, aktivitas kita setiap hari, pola waktu apa yang kita pakai? Silakan. Simple present tense. Simple present tense. Simple present tense. Jadi less. Mungkin ada yang bisa menyebutkan contoh kalimat sederhana yang menggunakan simple present tense yang menjelaskan tentang kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Seperti kalian, anak sekolah. Baik, siapa yang bisa menjelaskan, memberikan contoh? Oke, silakan. I usually go to school every morning. I usually go to school every morning. Saya selalu pergi ke sekolah setiap hari. Oke, mari kita berikan tepukan tangan. Oke, thank you. Berarti materi yang kita pelajari pada minggu kemarin kita masih ingat dan masih kita pahami materi pembelajaran yang sudah berlalu. Oleh karena itu pada hari ini kita belajar tentang hal baru. Bagaimana kita menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris. Oke. Jam berapa sekarang? Yang pakai roji? Yang pakai roji? Jam berapa? 9:02. What time is it? Is it 9:02 atau 2 minutes past 9? Baik. Materi pelajaran kita hari ini tentang menjelaskan waktu. Oleh karena itu sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, Pak minta salah satu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hanya satu. Ya, silakan, Nova. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu menyebutkan waktu menggunakan pola past dan do dalam bahasa Inggris dengan benar dan tepat. Baik, terima kasih. Tujuan pembelajaran kita hari ini hanya satu. Setelah kita belajar, setelah kalian belajar, apa yang kalian belajar
menggunakan pola past dan to dalam bahasa Inggris dengan baik dan dengan benar dan tepat. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengetahui waktu, menyebutkan waktu dengan pola past dan to. Oke, let's go, keep going. Kita lanjut dengan kegiatan kita. Baik, bicara tentang waktu, talk about time. Itu berarti kita bicara tentang menit dan detik. When we talk about time, we also talk about minutes and seconds. 1 menit ada berapa detik? Ada 60 detik. 1 jam ada berapa menit? 1 jam ada 60 menit. Baik, 1 menit sama dengan 60 detik. Sementara 1 jam itu ada 60 menit. Bagaimana cara kita menghitung menitnya? Kita melakukan 11 ini. Oke, baik. Masih fokus? Semangat? Are you ready? Are you ready? Ready? Oke, baik. Tepuk. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Once more. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Thank you very much. Thank you very much. Julius, always smile in your daily life. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita sudah tadi. Peserta didik mampu menyebutkan waktu dengan pola pas dan to dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Jika kita belajar tentang waktu atau telling time, ada beberapa kata kunci yang harus kita pahami. Yang pertama, kata kunci yang pertama, jika waktu menunjukkan pukul, umpamanya, contohnya jam 1 tepat, itu berarti kita katakan 1 o'clock. Tepat waktu berarti kita gunakan o'clock, kata kuncinya. Kemudian jika lewat 15 menit dari waktu yang ada, kita gunakan kata kunci a quarter past. Kemudian jika lebih dari 30 menit, kita gunakan half past. Kemudian jika waktu menunjukkan jam sekian kurang 30 menit, kita gunakan half to. Dan yang terakhir, jika waktu menunjukkan kurang 15 menit, jam sekian, kita katakan a quarter to. Nah, bagaimana cara kita menghitung atau menyebutkan waktunya? Ya, mari kita kembali ke laptop kita. Baik, kata kunci yang perlu kita perhatikan. O'clock,
Kegunaan dari ekuator pas, dia di sini 12, 3, 6, 9. Ekuator pas. Kita ambil contoh. Jarum panjangnya, jarum pendeknya ada di sini. Jarum panjangnya ada di sini. Mengapa demikian? Kita hitung. Kembali lagi ke kata kunci yang lain. 1 jam ada 60 menit. 1 menit ada 60 detik. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sehingga kita katakan, jika waktu menunjukkan seperti ini, kita katakan it is a half past. It is a half past. Sorry, it is a quarter past 12. A quarter past. A quarter past itu kita katakan karena jarum panjangnya ini dia sudah melintasi, dia sudah lebih dari sini. Dia putar sudah lewat dari angka 12. Sehingga kita katakan it is a quarter past. Jam 12 lewat 15 menit. Atau sama halnya kurang berapa menit? Jam 1. Kurang berapa menit? Jam 1. 45. Kurang 45 menit. Jam 1. Mengapa demikian? Kita hitung. Kita hitung dari sini. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 5, 10, 15 sampai dengan 45-nya di sini. Sehingga teori yang kita gunakan 1 jam 60 menit tepat. Sesuai dengan arah putaran jam. 60 menit itu dia mulai putar dari sini. Angka 12 dia kembali ke angka 12. Kita katakan 60 menit dalam hitungan waktu 1 jam. Sehingga jika kita temukan model waktunya seperti ini atau gambarnya seperti ini, atau saat kita melihat waktu yang muncul seperti yang ada pada gambar, kita sudah mengatakan, oh ini berarti ekuator pas 15 menit sudah lewat. Atau bisa kita katakan ekuator pas dia sama halnya dengan kurang menit sekian menuju ke jam. Oh, kurang 45 menit jam 1. Kenapa kita katakan kurang 45 menit jam 1? Karena perhatikan jarum pendek ini. Dia bergerak menuju ke angka berapa? Angka 1. Sehingga kita katakan kurang 45 menit jam 1. Atau kita katakan jam 12 lewat 15 menit. Itu untuk kata kunci yang kedua. Sementara kata kunci yang ketiga, half past. Kita gunakan half past jika putaran jarum panjangnya sudah tiba di angka yang berapa? Angka 6.
3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Perhatikan, jarum pendeknya ada di sini. Jarum pendeknya bergerak menuju di angka 1, sementara jarum panjangnya dia di angka 6. Ada di angka 6. Kita buat pembuktian, apakah benar? Mari kita hitung dari angka 12 ke angka 1. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Berarti teori yang kita gunakan benar. Jam 12 lewat 30. Ini kita gunakan half past 30. Half past 30. Half past 30. Kemudian masih ada kata kunci yang lain. Half past 30, 30 menit lewat jam 12. Berarti kurang 30 menit lagi baru bisa jam 1. Kurang 30 menit lagi baru bisa jam 1. Kita hitung 5, 10, 15, 20, 25, 30. Berarti teori yang digunakan benar. Tidak ada kiasan. Selain kita katakan half past 30, kita bisa katakan half to 1. Kenapa muncul 1 di sini? Kenapa muncul 1? Perhatikan jarum pendek ini. Dia bergerak menuju angka 1. Sementara half to itu menjelaskan tentang 30 menit lagi jam 1. Half to 1. Half to 1. Kurang 30 menit jam 1. Atau dengan kata lain bisa kita katakan, dengan kata lain bisa kita katakan 12:30. 12:30 jam 12:30. Atau bisa kita katakan lagi 12 past 30 minutes. Atau bisa kita katakan 30 minutes to 1. 30 minutes to 1. Dia sama dengan half to 1.
Mungkin ada pernyataan lain yang bisa dipakai untuk menjelaskan gambar yang ada, silakan. Formulasi pertanyaannya seperti ini. Kelompok 2, ada pertanyaan? Gini, ada? Kelompok 3, ada? Oke, Juit. Apakah ada pertanyaan lain Pernyataan. yang bisa memformulasikan jantung? Oke. Ada, yaitu 8:45 dan 15 minutes to 9. It is a quarter to 9. Itu jawaban mereka. Pertanyaan yang tadi, ada pernyataan lain yang bisa menjelaskan gambar di atas? It is 8:45. Kemudian pernyataan kedua, it is 45 minutes past 8. Seperti itu. Oke, let's give a big applause. Ada kelompok lain yang bertanya lagi? Oke, sebelum teman kalian meninggalkan tempatnya, mari kita sambut dengan tepukan tangan. Menghantarkan kepada Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita kembali kepada kata kunci. Jika waktunya menunjukkan tepat pukul 00.00, kita katakan o'clock. Kita gunakan kata kunci o'clock. Sementara jika waktunya menunjukkan bahwa sudah lewat 15 menit, kita gunakan kata kunci a quarter past. Yang berikut, jika waktunya sudah lewat 30 menit, kita gunakan half past. Dan yang terakhir, jika waktunya kurang 15 menit, jam sekian, kita gunakan kata kunci a quarter to. Baik, terima kasih. We have limited time. Kita punya keterbatasan waktu. Oleh karena itu, pembelajaran kita cukup sampai di sini, dan kita akan melanjutkan. Baru bisa kita lanjutkan kegiatan kita pada pertemuan yang akan datang. Kita berdiri, semuanya berdiri. Kita lakukan tepuk tangan semangat dan semangat. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Dan pada akhirnya segala tugas kita akhiri dengan ucapan syukur. Kita akhiri dengan ucapan syukur. Oleh karena itu, salah satu pandu kita dalam doa siang.